aja lihat aja. Siang hari ini kita konferensi pers sebelum acara dimulai mengajak atau meminta kepada semua calon presiden untuk menyampaikan pandangan-pandangannya tentang Indonesia di masa depan kalau mereka itu terpilih menjadi presiden. Esensinya di situ. Oleh karena itu saya persilakan kepada saudara-saudara atau saudara Yusril, kira-kira materi apa yang akan disampaikan pada siang hari ini, kemudian saudara-saudara bisa melakukan eksplorasi. Saya persilakan Pak Yusril. Baik, terima kasih Pak Rektor Unpad, Pak Rektor Unisula, Pak Laude. Siang ini saya diberikan kesempatan untuk melakukan pemaparan tentang konsep pembangunan Indonesia ke depan terkait dengan konsepsi sebuah negara kepulauan. Saya akan menjelaskan hal ini pertama-tama dari pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Negara ini negara besar dan tugas negara adalah melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, dan membangun kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang didasarkan atas konsep keadilan. Sejak 1982 dengan ditandatanganinya UN Conventions on the Law of the Sea, Indonesia sebenarnya berada dalam posisi yang sangat diuntungkan. Oleh karena dengan konsep UNCLOS itu, maka laut di antara dua pulau adalah milik atau daerah teritorial dari negara yang bersangkutan, dan tiap-tiap negara yang diakui sebagai eligible state, negara kepulauan, itu dapat mengklaim laut 200 mil dari lepas pantai sebagai zona ekonomi eksklusif. Dan ini terkait dengan masalah pertahanan, kedaulatan, dan juga kita memanfaatkan kekuatan laut kita sebagai sumber dari pembangunan ekonomi nasional kita. Pertahanan kita terkait dengan, pertama adalah pertahanan daerah-daerah yang terluar atau daerah penyangga, pertahanan di dalam yang meliputi daerah pertahanan yang sesungguhnya, ya, kawasan yang kita lindungi sesungguhnya, dan kemudian adalah kawasan pertempuran yang pada garis pantai dan langsung kepada pertahanan di darat di pulau-pulau. Ini terkait juga dengan pembangunan kekuatan militer kita yang mau tidak mau harus kita bangun selain untuk melindungi wilayah teritorial negara kesatuan kita, tapi sekaligus juga untuk melindungi sumber-sumber daya ekonomi kita yang ada di lautan. Titik lemah dari pertahanan kita selama ini justru terletak di garis pertahanan luar yang memang memerlukan real frigate, yang memerlukan heavy military equipment yang sampai sekarang kalau kita lihat perbandingannya masih belum seimbang, sehingga akibat dari lemahnya pertahanan kita di garis yang paling luar itu bukan saja mengancam kedaulatan tapi juga memudahkan
bagi kekuatan-kekuatan di luar kita untuk mencuri sumber-sumber daya ekonomi kita yang ada di lautan. Hal-hal seperti inilah yang akan saya bahas. Kemudian terkait juga mengenai hubungan antar pulau dalam rangka konteks negara kesatuan kita, dan kemudian membangun armada yang perdagangan antar pulau yang selama ini justru menghambat gerak pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau kita lihat di pasar-pasar kita membeli bumbu-bumbu masak saja, mulai dari lemon, jeruk nipis sampai ke bawang putih, bawang merah, cabai, bahkan jahe diimpor dari luar. Ya, mengapa sebabnya? Karena armada laut kita hampir mati semuanya. Jadi lebih murah kontainer yang membawa produksi pertanian dari Cina datang ke Jakarta daripada misalnya kita membawa jahe dari Kalimantan Barat ke Jawa Barat ini. Ini satu hal yang selama ini menjadi kesenjangan. Lalu tidak sempat kita meratakan keadilan dan tidak mampu kita memperkuat ekonomi kerakyatan dalam hal pertanian yang sebenarnya terkait dengan konsep kita sebagai sebuah negara kepulauan dan terkait juga dengan pertahanan dan pembangunan armada dagang kita di laut. Itu yang akan saya jelaskan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Saya kira barangkali ada yang ingin melakukan eksplorasi. Pertanyaan-pertanyaannya, teman-teman wartawan, silakan. Bisa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifat dari wartawan Merdeka.com. Mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Pak Rektor sendiri. Ini kan dari Forum Rektor mengundang calon-calon presiden. Mungkin kalau boleh tahu alasannya mengundang Bapak Ical dan Bapak Yusril ini, kenapa mungkin dua nama ini? Bisa dijelaskan. Terus kalau untuk Pak Yusril sendiri, Yusril kan sejauh ini sudah menempuh untuk mengikuti capres ini, Pak. Sejauh ini mungkin perkembangan di konvensi rakyat bisa dijelaskan. Itu saja. Terkait dengan konvensi rakyat itu lain, bukan kegiatan sekarang ini, dan itu baru akan berjalan. Jadi belum mulai sama sekali. Dan mereka sebenarnya sudah menyeleksi siapa yang menurut mereka layak untuk ditampilkan di dalam konvensi rakyat yang diketuai oleh Pak Salahuddin Wahid itu. Jadi saya tidak panjang lebar menjawab masalah itu karena ini di forum yang lain. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Pernah mengikuti di KPU dan beberapa sumber saya mengikuti bahwa partai-partai untuk agamis, Pak, misalnya beberapa survei dalam 10 tahun terakhir perolehan suara itu memang menurun, mungkin tidak mencapai 10% dari dasar survei. Bapak mungkin akan maju sebagai calon presiden dari PBB, Pak. Apakah nanti ada kemungkinan ada konsolidasi seperti tahun 99 itu kan munculnya poros tengah, Pak? Saya berpendapat sistem itu bisa melanggengkan status quo. Kalau sistem tidak dirubah, status quo akan bertahan selamanya. Dan kalau status quo politik terjadi, kalau di bidang ekonomi yang berkuasa adalah oligopoli, yang ujung-ujungnya adalah monopoli, dalam politik yang berkuasa adalah oligarki, yang pada akhirnya adalah kekuasaan monolitik dan bersifat diktator. Jadi persoalannya bagi saya adalah persoalan sistem. Ya, kalau dikaitkan dengan semua partai, tidak spesifik mengatakan partai Islam atau bukan partai Islam, karena semua partai bernasib sama pada akhirnya setelah pemilihan umum. Tapi sistem yang ada sekarang akan melanggengkan status quo itu. Karena itu saya, walaupun saya single fighter, saya mau mendobrak sistem ini. Mendobrak sistem ini yang sekarang sedang didaftarkan di Mahkamah Konstitusi. Kalau sekiranya pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPD, dan DPR dilakukan serentak pada hari yang sama, maka akan terjadi perubahan politik yang luar biasa besarnya di negara ini. Dan itu ditentang oleh kaum status quo, termasuk oleh koran Anda juga. Ketika menulis tajuk rencana, isinya jelas bahwa ini hati-hati. Bukankah koran Anda juga yang bertanya, apakah kita sudah siap untuk menghadapi perubahan yang begitu besar yang diajukan oleh seorang Yusril sekiranya permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kekhawatiran ini
begitu kerasnya, dan saya menangkap ada satu pembentukan public opini yang luar biasa besar. Pertama untuk menghadang kekuatan politik Islam, dan yang kedua untuk menghadang apa yang sekarang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi itu. Dia pikirannya begini, kalau pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara serentak, dan itu sebenarnya lebih sejalan dengan konstitusi daripada mengikuti norma Undang-Undang 42 tahun 2008 itu. Pasal 6A konstitusi itu tegas mengatakan bahwa pasangan presiden dan calon presiden, pasangan calon presiden wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Kapankah sebuah partai politik itu adalah peserta pemilihan umum? Tidak semua partai peserta pemilihan umum. Partai baru menjadi peserta pemilihan umum apabila dia mendaftar ke KPU, diseleksi dengan dua cara, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Diputuskan sekarang ada 12 partai politik peserta pemilihan umum. Saat itulah dia berstatus sebagai partai politik peserta pemilihan umum. Lalu katakan dicalonkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Pemilihan umum yang mana? Sekarang katanya sebelum pemilihan umum presiden. Ya udah otomatis lah. Ya. Tapi sebenarnya pasal 22E mengatakan pemilihan umum diadakan sekali 5 tahun. Kedua, pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih DPR, DPRD, dan DPD, dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum untuk DPR dan DPRD pesertanya adalah partai politik. Ketiga, pemilihan umum untuk memilih DPD pesertanya adalah perorangan calon anggota DPD. Pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden pesertanya adalah perorangan calon presiden dan wakil presiden. Menurut Undang-Undang Dasar, pemilihan umum yang pesertanya partai politik itu yang mana? Pemilihan umum untuk memilih DPR dan DPRD. Clear. Saya di MK nanti tidak akan mendatangkan ahli hukum. Yang akan saya datangkan adalah ahli bahasa Indonesia untuk menerangkan kepada 9 hakim konstitusi itu apa sih artinya pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 ini. Apakah Anda ini masih mengerti bahasa Indonesia atau tidak? Itu aja. Very good. Lalu Ada lagi? kemudian dengan itu saya nanti kalau ini dilakukan serentak, ya, saya sudah meneliti 9 negara, Amerika dan Amerika Latin, Prancis, Mesir, Iran, Pakistan sebelumnya. Ketika pemilihan presiden lebih dulu, baru DPR, atau pemilihan presiden bersamaan hari yang sama, presiden yang dia pilih hari itu juga dia nyoblos partainya, kecenderungan orang presiden yang dia coblos, partai yang mencalonkan presiden itu juga yang akan dicoblos. Artinya kalau sekiranya Yusril yang dicalonkan PBB, rakyat pilih Yusril, PBB mereka pilih juga, suara PBB akan naik ke atas. Tapi kalau ARB jadi calon, mungkin orang nggak suka sama beliau, Jawa Timur, ini Lapindo, apa segala macam. Begitu ARB tidak dipilih, Golkar drop. Ini akan terjadi perubahan politik yang luar biasa. Makanya tanya pemret Anda kenapa begitu khawatir sampai menulis tajuk rencana seperti itu di Kaki Kompas. Makasih. Good. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya akan menyampaikan program-program yang tadi terkait peralatan untuk bisa menjalankannya kan harus jadi presiden. Nah, saat ini mungkin elektabilitas Pak Yusril sendiri seperti apa? Pak Yusril sudah menyiapkan proses untuk mengambil elektabilitas dan sendiri. Tadi malam itu hampir-hampir Majelis Syuro PBB itu mengeluarkan fatwa. Barang siapa yang mempercayai hasil lembaga survei itu sudah mendekati kemusyrikan. Begini ya, saya minta maaf ya. Di Unpad ini ada fakultas publisistik pada waktu saya masih muda. Sekarang mungkin fakultas ilmu komunikasi. Saya dulu mengajar mata kuliah yang namanya itu propaganda politik dan perang syaraf.
Kalau saya lihat dari perspektif propaganda politik dan perang syaraf, lembaga-lembaga survei itu sebenarnya memang sengaja dikreat seperti itu. Dan itu mempersiapkan mental rakyat. Sekarang yang ada di benak orang itu adalah bahwa yang akan dapat 20% itu 3 partai, PDIP, Golkar, Partai Demokrat. Partai ini hanya dapat sekian, partai ini malah di bawah 1%. Dan itu terus disosialisasikan. Tertanam di dalam pikiran setiap orang, di balik itu rekayasa bisa bermain. Pada akhirnya, hasil pemilu seperti hasil survei. Pertanyaannya, ahli-ahli survei ini yang begitu canggih ilmunya bisa menghitung seperti itu? Atau memang itu adalah etalase untuk membangun opini di belakang manipulasi kerja? Kalau kita baca The Clash of Civilization-nya Huntington, begitu komunis runtuh maka akan muncul konflik baru. Bukan kapitalis lawan komunis, tapi barat melawan Islam. Pertanyaannya, apa Huntington yang pintar meramal atau Huntington membangun opini dan menggiring pergerakan sosial ke arah yang dia gambarkan itu? Itu selalu menjadi pertanyaan dalam ilmu sosial. Karena itu wajar juga kalau Majelis Syuro PBB mendiskusikan percaya kepada lembaga survei itu termasuk mendekati kemusyrikan atau tidak. Itu persoalannya. Jadi saya anggap masalah itu sebenarnya sangat-sangat serius. PBB sampai hari ini tidak pernah membayar lembaga survei. Begitu banyak lembaga survei yang menawarkan kepada PBB untuk disurvei ya dengan biaya yang sekian, dan bisa kita tunjukkan semuanya itu. Jadi kami memang tidak melakukan lembaga survei itu, tapi saya tetap tidak terlalu pesimis. Karena apa? Karena sebenarnya ingatan kita itu, orang Indonesia itu tidak panjang ingatannya. Yang diingat itu pendek-pendek aja. Kalau orang sudah sosialisasi 3 tahun yang lalu, setahun yang lalu, itu lama-lama orang sudah lupa. Ya, karena ingatan orang pendek-pendek aja. Jadi kita nggak mau peduli dengan yang kemarin-kemarin, kita mulai start Januari kita geber habis-habisan. Dan kalau tiap hari itu jadi berita terus dimantui sosial media, saya yakin pada waktu orang pilih orang sudah lupa sama yang lain-lain, yang ini yang tiap hari jadi beritanya media. Pak SBY itu kawan baik saya, ya Pak SBY itu hanya start waktunya 3 bulan. Setelah Pak Taufik Kemas sambil berjalan ditanya wartawan, Pak Taufik, benar nih Pak SBY ini jenderal kanak-kanak? Apa katanya? Ini nggak begitu. Iya terserah kalian lah. Ditulislah di situ kan. 3 hari digeber habis. Lalu calon-calon presiden termasuk istrinya Pak Taufik sendiri kalah sama Pak SBY. Jadi sebenarnya itu juga lah yang terjadi sama Jokowi. Semua fokus itu paling tinggi surveinya. Siapa yang kenal Jokowi? Apalagi si Ahok. Nggak ada yang kenal sama dia. Ya, tiba-tiba blok cepat sekali dan semua hasil lembaga survei berantakan dalam kasus pemilihan DKI dan kasus pemilihan di Jawa Timur. Jadi saya supaya tidak terjerumus dalam kemusyrikan, maka saya tidak percaya pada hasil lembaga survei.